Kejaksaan menganggap pengadaan Chromebook ini merugikan negara, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan terjadi tindak pidana korupsi di situ. Oke, poin pertama yang mau gue sampaikan, memang ada tindak pidana korupsi di situ. Ada yang melakukannya, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Hanung Susanto, PPK, dia mengaku menerima uang kickback, menerima uang gratifikasi dari vendor, dan vendor juga mengaku telah melakukan itu sebagai bentuk terima kasih atas pengadaan ini. Dia mengaku menerima uang dari situ dan membelanjakan uang yang dia terima menjadi Kawasaki Ninja Z900, teman-teman, yang dia akuin dipakai untuk kebutuhan pribadinya, untuk keperluan touringnya. Ini PPK pertama. PPK kedua, si Kamidang Khoir juga mengaku menerima uang $7.000 gitu, teman-teman. Nah, yang membuat semuanya semakin menjijikkan adalah kedua orang ini tidak duduk sebagai tersangka, tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dipenjarakan, tidak ditahan, dan tidak dituntut 22,5 tahun penjara. Walaupun fakta persidangan menyatakan dan bukti yang ada memperlihatkan semua orang bahwa ada aliran dana di situ, ada upaya penyuapan di situ, ada penerimaan suap di situ, ada pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan itu, mereka semua tidak duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam kasus ini, melainkan sebagai saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan. Bagaimana mungkin di sebuah kasus yang dianggap sebagai kasus korupsi, dua pihak paling penting dalam kasus pengadaan tersebut, yaitu vendor dan PPK-nya, tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Yang mana kedua-duanya mengakui telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memberikan suap dan gratifikasi. Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kasus yang lumrah terjadi adalah ketika ada satu pengadaan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, teman-teman. Ketika PPK-nya nggak menerima uang pun, mereka bisa aja dipenjara, dan banyak yang sudah dipenjara karena dianggap lalai. Karena merugikan negara gitu. Ini pengadaannya korupsi, orangnya sudah ngaku, vendornya sudah ngaku, tapi tidak ditangkap. Malah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dan salah satu yang harus menderita ya Ibam tadi, seorang konsultan tadi. Yang duduk dituntut 22,5 tahun penjara tadi. Dengan alasan mengarahkan spesifikasi tertentu, dalam hal ini Chromebook, dalam pengadaan tersebut. Sedangkan pejabat pembuat komitmennya tidak dijerat, tidak ditahan, tidak dihukum. Vendor yang menyuap tidak dijerat, tidak ditahan, tidak dihukum. Nah, yang lebih gila lagi adalah, kalau kalian pikir Ibam ini seorang pejabat di Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bagian dari Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bukan staf ahli yang di-hire sama Pak Nadiem Makarim, dia bukan staf sus yang di-hire Pak Nadiem Makarim, dan dia bahkan bukan konsultan Kemendikbud. Dia subkon dari sebuah yayasan yang bekerja sama Kemendikbud.